Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon Hut Penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya dengan fasilitator Ibu Yani Maria dan pengajar praktik Ibu Neng Purwanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan coaching. Pada sesi pertama, saya Nur Hayati sebagai pengamat, Bapak Deden Budiaman sebagai coach, dan Bapak Tisman Sukmana sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Agak kurang enak badan ini Pak. Enak badan ya? Oh iya. Mungkin ada apa ya Pak permasalahan? Katanya ada sedikit yang dibingungkan gitu Pak. Mungkin ada apa bisa diceritakan kepada saya Pak? Begini Pak Den. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman saya, Ibu Nurhayati, tentang permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, permasalahannya yaitu si anak sekarang kan mau melaksanakan ujian akhir semester gitu Pak. Tapi si anak ini sudah beberapa hari, kalau dihitung hampir 1 minggu Pak, tidak masuk sekolah. Gitu Pak permasalahan yang saya hadapi. Ya, bagaimana kalau kita coaching dulu sebentar ya Pak Tisna ya? Boleh Pak, justru itu yang saya inginkan, untuk menemukan solusi Pak, bagaimana permasalahan saya ini. Ya, kira-kira akhir dari kegiatan coaching ini Bapak apa yang diinginkan Bapak? Yang diinginkan yaitu solusi Pak, supaya si anak tersebut bisa sekolah lagi dengan lancar gitu Pak, tidak ada halangan dari siapapun. Gitu. Jadi Bapak menginginkan solusi nantinya setelah coaching ini si anak akan rajin lagi gitu ya Pak. Gitu Pak. Iya. Terus Pak gini Pak, saya kepikiran nih dengan siswa yang jarang masuk sekolah ini gitu ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk melakukan gitu mengidentifikasi terlebih dahulu anak, kira-kira apa sih penyebabnya gitu Pak? Penyebabnya saya sudah melakukan fisik Pak, sebetulnya sudah melakukan fisik, datang ke rumahnya dan ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Ternyata si anak tersebut disuruh oleh orang tuanya untuk menjaga adiknya gitu Pak. Oh gitu. Karena apa? Karena itu kesibukan dari orang tuanya. Tapi dalam hal ini saya tidak bisa memaklumi gitu Pak, kan kewajiban anak itu harus bersekolah gitu. Tapi ini malah disuruh untuk menjaga adiknya, begitu Pak. Pada waktu itu kira-kira bagaimana cara Bapak berbicara gitu kepada orang tuanya atau mengatasi masalah tersebut kan gimana itu Pak? Begini Pak, saya ngobrol sama orang tuanya. Terus si orang tuanya menjawabnya seperti ini. Gimana ya Pak, kan saya butuh ekonomi. Terus ibunya juga seorang pekerja. Kalau istilah di ini mah apa, ngambil padi itu di sawah orang. Ya. Nah, kalau waktu panen tiba tuh Pak, semua keluarga saya, anggota keluarga saya ke sawah untuk ngambil padi. Nah itu kata-kata si bapak atau ayahnya anak tersebut Pak. Kira-kira dari pembicaraan orang tua tersebut bagaimana Bapak mengatasi masalahnya gitu, dibicarakan kepada dianya gitu. Nah saya, kalau misalnya anak tidak bisa tidak sekolah, saya akan kasih tugas gitu. Iya. Akan kasih tugas, tetapi kebetulan kan rumahnya jauh itu Pak Den. Iya. Nah, saya akan titipkan kepada temannya supaya tugas-tugasnya itu dikerjakan dengan tujuan yaitu supaya si anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran gitu Pak Den.
Kalau selain memberikan tugas, kira-kira Pak ada cara lain lagi tidak agar anak itu bisa ke sekolah gitu? Ada Pak, saya juga menyampaikan kepada orang tuanya bahwa si anaknya tersebut, si adiknya tersebut boleh dibawa ke sekolah supaya dapat dijaganya itu di sekolah, walaupun misal nanti berbagi kursi lah dengan adiknya gitu. Saya udah menyarankan seperti itu gitu Pak. Oh, apa bisa Pak belajar mungkin membawa adik sampai tidak mengganggu teman-teman yang lainnya gitu? Kemungkinan mengganggu sih pasti ada, Ya. tetapi ini merupakan solusi gitu, solusi utama. Karena apa? Karena si orang tuanya itu dengan kesibukannya itu Pak Den, jadi terus dengan keadaan ekonominya yang begitu lemah kalau menurut saya, tapi gak tahu ya di dalamnya. Mungkin saja sih Pak, kalau mengganggu sih pasti. Tetapi daripada si anak tersebut tidak sekolah kan itu solusi yang terbaik gitu kalau Iya. menurut saya gitu Pak. Itu menurut saya juga bisa apa dilakukan kan. Selanjutnya ini Pak, bagaimana tindak lanjutnya Pak yang Bapak akan lakukan gitu, setelah membicarakan semuanya dengan orang tua Pak? Ya, tindak lanjutnya yang pertama saya akan melakukan datang lagi ke rumahnya, terus berbicara lagi tentang permasalahan ini. Terus saya akan memberikan penugasan itu. Terus kalau misalnya penugasan itu memberatkan bagi anak itu, maka si anaknya adiknya tersebut bolehlah dibawa ke sekolah gitu Pak, tindak lanjut. Selanjutnya saya sebelum datang ke rumahnya, saya mungkin akan ngobrol dulu sama bapak kepala sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Setelah ngobrol sama kepala sekolah, saya itu akan datang ke rumah si orang tua anak tersebut gitu Pak. Nah, begitu ya Pak. Solusinya itu Bapak sudah Bapak sampaikan. Mungkin Bapak pertama akan berbicara dulu ke sekolah ya Pak. Ya. Terus mendatangi orang tuanya, Ya. berbicara dengan baik. Itu Pak, semoga Pak solusi yang Bapak utarakan, rencana aksi yang Bapak rencanakan bisa terlaksana Pak dengan baik. Amin Pak Den, amin. Mudah-mudahan anak itu nantinya bisa sekolah lagi dengan rajinnya Pak. Iya, amin. Itu yang saya harapkan gitu Pak Den. Iya. Ya. Saya tunggu kabar selanjutnya Pak. Mudah-mudahan nanti bila saya bertemu lagi dengan Pak Tisna, anak itu sudah kabar baiknya sudah lagi Iya, sekolah. siap Pak Den. Terima kasih Pak Den. Kita telah bisa berbicara ngobrol santai. Ya. Alhamdulillah solusi itu didapat oleh saya itu sendiri gitu ya Pak Den, tentang pembicaraan tentang permasalahan dari si anak yang tidak bisa melakukan atau melaksanakan sekolah karena kesibukan orang tuanya. Itu yang jadi dampaknya si anaknya tersebut gitu, Pak Den. Terima kasih Pak Den telah memberikan masukan kepada saya. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakannya dan saya akan bicarakan ini dengan kepala sekolah. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga kita bisa sharing sama-sama. Terima kasih Pak. Baiklah, akhirnya sampailah di penghujung acara sesi 1, yaitu refleksi dari coaching yang dilaksanakan oleh Pak Tisna dan Pak Deden. Alhamdulillah coaching Pak Tisna dan Pak Deden hari ini sesuai dengan alurnya, yaitu sesuai dengan alur Tirta. Untuk tujuannya tadi Pak Tisna menyampaikan ingin mendapatkan beberapa solusi dari permasalahan, dan identifikasi masalahnya telah dilaksanakan juga oleh Pak Deden dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Tisna menyampaikan permasalahan-permasalahannya dengan begitu jelas. Dan selanjutnya Pak Tisna juga sudah merencanakan rencana aksi dari solusi-solusi yang akan dilaksanakan, dan di akhir Pak Tisna dengan begitu tanggung jawabnya akan melaksanakan
solusi-solusinya dengan komitmen-komitmen yang Kak Tisna ungkapkan. Itulah refleksi dari kegiatan sesi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah masuk ke sesi 2, yaitu masih sama tentang coaching ya. Perkenalkan, nama saya Tisna Sukmana sebagai pengamat, Ibu Nur Hayati sebagai coach, dan Pak Deden sebagai coach. Dalam hal ini mungkin Pak Deden mempunyai permasalahan yang berat lah mungkin ya. Coba silakan Pak Deden untuk dimulai diskusi ini. Silakan Pak Den. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Den. Bu, kira-kira hari ini Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya Bu? Insya Allah Pak Den. Insya Allah saya ada waktu luang untuk kita berbicara ya untuk coaching. Ya Bu, kebetulan saya Bu ini ada sedikit permasalahan yang membuat saya bingung Bu. Permasalahannya yaitu murid saya Bu, pas akhir-akhir ini kelihatan itu tidak mencapai ketuntasan minimal dalam belajar Bu, seperti itu Bu. Jadi menurut saya anak-anak minggu-minggu ini belajarnya menurun gitu. Oh, jadi permasalahan Bapak adalah anak-anak yang minggu ini permasalahannya itu pembelajarannya hasil belajarnya menurun. Iya Bu, hasil belajar menurun gitu Ya, Bu. terus dari coaching ini hasil apa yang ingin Bapak dapatkan? Oh iya, saya harapkan Bu setelah saya di coaching oleh Bu ya Bu, saya mengharapkan saya mendapatkan solusi gitu Bu, penyebabnya siswa atau murid saya itu hasil belajarnya menurun gitu Bu. Mungkin ada apa gitu ya penyebabnya, apakah dari metode belajar saya atau apa soal-soal yang rumit atau bagaimana gitu Bu. Saya inginkan di akhirnya itu Bu saya mendapatkan solusi dari penyebab murid saya hasil belajarnya menurun Bu. Selanjutnya apa yang mempengaruhi hal itu menurut Bapak? Mungkin ya Bu, saya juga merasa pada minggu-minggu ini saya merasa ketika memberikan pembelajaran itu kurang interaktif Bu. Saya juga merasa ketika minggu-minggu ini saya memberikan materinya hanya melalui buku belajar yang ada aja Bu di kantor gitu, tanpa memberikan bahan ajar atau model-model yang lainnya seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak dikarenakan kurang interaktif Ya, sehingga murid kurang antusias ya untuk mengikuti pembelajaran. Kira-kira apa saja yang dapat dilakukan sehingga membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu ya Bu harus berpusat pada murid ya Bu ya. Terus juga kita harus membuat suasana kelas gitu nyaman. Juga mungkin di sela-sela pembelajaran agar anak tidak jenuh itu harus ada ice breaking ya Bu, atau game sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Juga mungkin ini Bu agar interaktif mungkin saya harus pembelajaran itu harus melalui media seperti video gitu ya Bu ya, tidak fokus ke buku gitu ya Bu ya. Wah, saya sependapat nih dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik? Ya, tadi kan ada video. Nah, selain video ada nggak Pak? Iya Bu, mungkin kita bisa menggunakan media sosial yang kekinian itu ya Bu. Mungkin ada TikTok atau Reel IG. Itu kan sekarang Bu TikTok itu bukan hanya menyediakan yang main-main saja, ada banyak channel-channel yang menyediakan tentang pembelajaran gitu. Ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan nih kepada murid, apakah penyebabnya sehingga murid itu tidak memperoleh hasil? Tadi kan kata Bapak hasilnya menurun nih. Ya. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan
murid tersebut tidak memperoleh hasil yang sesuai dengan kompetensinya. Iya, kalau dipikir-pikir Bu, mungkin saya memberikan soalnya terlalu banyak ya Bu. Juga mungkin soalnya sulit Bu gitu ya. Jadi saya memberikan soal tanpa memberikan sumber belajar yang beragam sehingga mereka itu mengisi soalnya susah gitu Bu. Oh iya ya. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa nih? Kalau di kelas, kalau di buku ini Bu, jujur saya hanya menggunakan buku yang ada tersedia di kantor Bu, yang dari pemerintah itu Bu. Oh itu ya. Ya. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Banyak Bu sebenarnya gitu. Jadi saya bisa menggunakan video YouTube itu Bu. Terus mungkin saya juga bisa menggunakan yang tadi Bu, TikTok atau Reel di IG gitu. Nah, betul sekali. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber itu, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Pak. Iya Bu. Jadi sekarang kira-kira apa nih rencana Bapak untuk kedepannya? Yang saya pikirkan Bu ya, untuk sekarang yang pertama saya akan melakukan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan adanya games atau ice breaking dan menggunakan sumber belajar yang beragam gitu Bu, seperti mengadakan video gitu Bu dan yang lainnya. Yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugasnya Bu, yang disesuaikan Bu dengan minat belajar anak-anak Bu. Jadi kalau tidak pertanyaan seperti mungkin saya bisa menggunakan ada media bisa poster, bisa yang lainnya gitu, disesuaikan dengan minat belajar siswa gitu. Mungkin itu Bu. Selanjutnya nih Pak, apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan Pak? Yang memastikan saya akan membuat perencanaannya, merancang perencanaannya. Kedua juga saya mungkin akan meminta bantuan kepada rekan guru dan kepala sekolah agar bisa mengevaluasi dan memonitor kegiatan pembelajaran saya di kelas begitu. Ya bagus sekali ya rencana Bapak tadi. Selanjutnya dalam menjalankan komitmen Bapak tadi nih, Bapak membutuhkan dukungan dari siapa saja? Yang pasti Bu, saya harus punya dukungan dari kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan dan rekan guru yang mendukung Bu. Juga saya mungkin akan bertanya-tanya kepada guru yang lain bagaimana cara melakukan pembelajaran interaktif di kelas Bu. Wah bagus sekali ya Pak, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua komitmen Bapak berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, mudah-mudahan Bu doakan saya juga apa yang tadi saya bicarakan, komitmen saya bisa saya laksanakan. Terima kasih Bu atas coachingnya Bu. Sekarang saya Bu ada pencerahan tentang solusi bagaimana mengatasi siswa agar meningkat dari segi hasil belajarnya. Ya Pak, sama-sama ya Pak. Terima kasih juga. Coaching telah selesai. Tadi Pak Deden telah menemukan permasalahannya sendiri. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Pak Deden dapat melaksanakan dan bertanggung jawab tentang apa yang ditemukan dari permasalahan tadi. Terus dalam pelaksanaan coaching tadi saya mengamati bahwa pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Nur Hayati itu sangat luar biasa, sangat menarik, saya perhatikan dan Pak Deden juga dapat mengidentifikasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan alhamdulillah dapat menemukan solusinya sendiri. Gitu refleksi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 6 melalui sesi terakhir, sesi ketiga. Saya Deden Budiaman sekarang berperan sebagai pengamat, Pak Tisna sebagai coach dan Ibu Nur Hayati sebagai coaching. Pak Tisna.
Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Mohon maaf nih Pak, mengganggu waktunya Pak. Enggak apa-apa Bu. Emang ada permasalahan apa Bu? Ini Pak, saya mempunyai satu permasalahan nih yang membuat pikiran saya terganggu. Kebetulan saya mengajar di kelas 12 ya Pak. Oh iya. Iya. Kelas 12 itu kan minggu kemarin waktu 5 hari yang lalu mereka pulang dari PKL. Iya, Nah mereka kan harus membuat laporan PKL. Sedangkan di sekolah itu jadwal berjalan Pak. Nah saya sendiri mengeluhkan ketika pembelajaran siswa kelas 12 itu malah menyelesaikan laporan PKL-nya bukan mengikuti pembelajaran. Jadi kadangkala ketika ada soal atau tugas dari mapel yang lain itu malah mengerjakan PKL-nya. Oh begitu ya Bu permasalahannya. Terus apa yang diharapkan setelah kita ngobrol-ngobrol ini gitu Bu? Jadi begini Pak, saya berharap siswa kelas 12 itu bisa memanage waktunya Pak. Jadi kapan mereka bisa mengerjakan tugas PKL dan kapan mereka bisa mengerjakan tugas dari mapel Pak. Iya. Mudah-mudahan ya Bu kita ngobrol mendapatkan solusi yang terbaik bagi ibu tentang permasalahan si anak peserta didiknya yang berbarengan ya Bu mengerjakan tugas sehingga tugas yang diberikan oleh ibu itu mereka agaknya terabaikan ya gitu ya Bu ya. Terus Bu situasi sekarang seperti apa gitu Bu di sekolah? Jadi Pak situasinya seperti ini. Guru-guru pada mengeluh Pak, pada mengeluh anak-anak belum mengerjakan tugasnya. Terus anak-anak pun mengeluh karena mereka merasa guru-guru tega memberikan tugas padahal mereka masih punya tugas dari PKL Pak, harus menyelesaikan laporan PKL. Ya begitu. Jadi si anak-anak ya yang kerepotan ya. Iya. Terus guru juga pasti kerepotan ya karena tugasnya diabaikan oleh anak-anak. Terus apa yang bisa membuat itu terjadi? Itu karena deadline waktu dari anak untuk menyelesaikan laporan PKL-nya itu terlalu cepat. Dan juga karena pihak sekolah tidak menyiapkan jadwal khusus untuk kelas 12. Seharusnya kan jadwal khusus untuk kelas 12 itu dibuatkan dan si anak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Iya. Kalau begitu, apa yang akan Ibu lakukan tentang permasalahan ini, menghadapi permasalahan ini? Mungkin rencana ini. Rencana saya adalah saya akan menggiring mereka untuk memanage waktu Pak. Jadi kapan mereka bisa mengerjakan tugas dari PKL-nya atau laporannya dan kapan mereka mengerjakan tugas yang dari mapel lain. Nah, atau misalkan ada lagi rencana begini Pak. Kan anak-anak itu dari pagi ya Pak, dari jam 7 sampai jam 13 itu belajar di kelas. Nah saya akan meluangkan waktu untuk membimbing mereka dan menyiapkan ruangan khusus untuk mereka untuk menyelesaikan laporannya Pak. Iya, bagus sekali Bu rencana yang akan diterapkan sehingga nantinya anak-anak dapat menyesuaikan begitu ya Bu rencananya. Terus bagaimana sudah ngobrol nggak sama anak-anak tentang rencana Ibu ini? Saya sudah ngobrol bersama anak-anak tapi baru sebagian Pak. Sebagian anak-anak yang juga mengeluhkan Pak, mereka mengeluhkan bahwa ternyata setelah kembali ke sekolah itu lebih ribet katanya Pak. Laporan PKL belum beres, terus tugas-tugas dari guru numpuk seperti itu. Nah baru mengobrol dengan beberapa anak, sebagian kecil anak, nah belum mengobrol dengan anak-anak yang lainnya Pak. Tanggapannya gimana? Responnya anak-anak kalau misalnya sudah ngobrol gitu ya Ibu
ngobrol sama anak-anak. Responnya gimana? Apakah positif atau gimana tentang rencana ibu yang akan dilaksanakan gitu? Mereka responnya positif, tapi ada beberapa juga yang menolak Pak. Yang menolak dikarenakan mereka tidak mau pulang terlalu sore. Oh begitu. Ya. Terus langkah selanjutnya untuk terhadap anak yang menolak bagaimana Bu? Mungkin seperti ini ya Pak, rencana saya akan ngobrol bukan hanya dengan anak saja, tapi saya akan ngobrol dengan pihak sekolah, dengan teman-teman sejawat saya, guru mata pelajaran, dan juga kepada kurikulum ya Pak, meminta jadwal khusus untuk kelas 12 ini Pak, agar mereka bisa menyelesaikan dulu lah mana prioritas yang paling utama di waktu dekat ini, dan mereka bisa nantinya mereka akan menuntaskan dulu lah satu-satu seperti itu. Itu rencana saya Pak. Mungkin kalau seperti itu, insya Allah anak-anak akan menerima, dan juga bukan hanya kepada wakil kurikulum ya Pak, saya akan berbicara juga kepada kepala sekolah Pak. Iya. Bagus sekali Bu, apa yang telah direncanakan Ibu itu yang tadi kan Ibu mengatakan telah ngobrol ya sama anak-anak, tanggapan anak-anak yang beragam ya, beragam. Ada yang setuju, jadi pro kontra, ada yang tidak. Tapi melihat tentang apa yang direncanakan selanjutnya oleh Ibu, mungkin itu adalah hal yang terbaik ya Bu, memprioritaskan anak tentang pekerjaan mana yang harus diprioritaskan gitu. Sangat setuju Bu pendapat Ibu tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan tentang pembelajaran anak itu. Nah selanjutnya siapa saja itu yang akan dilibatkan? Selain kan pasti siswa pastian. Nah selain siswa gitu, kepala sekolah dan yang lainnya, apakah ada yang perlu dilibatkan lagi Bu supaya rencana Ibu ini terrealisasikan dengan sempurna begitu? Iya ya Pak. Tadi kan saya mau ngobrol dengan teman-teman sejawat saya, terus dengan lokasi kurikulum, terus juga dengan kepala sekolah. Itu kan dari pihak sekolah ya Pak. Iya. Mereka pasti memberikan solusi, dan sama-sama lah kita merebutkan bagaimana solusinya. Nah ini berarti saya harus juga melibatkan Budi ya Pak, jadi dunia usaha, jadi tempat mereka PKL, tempat anak-anak PKL itu pembimbingnya akan saya hubungi dan meminta solusi juga, atau misalkan meminta perpanjangan lah, atau meminta waktu untuk anak-anak menyelesaikan laporannya ya Pak. Iya. Nah itu ide bagus Bu. Justru kita kan tadi apa yang Ibu katakan, selain dari sekolah, kan tugas PKL itu kan di luar sekolah gitu ya Bu, dengan perusahaan-perusahaan tempat dia PKL-nya. Bagus sekali Bu, ide yang sangat bagus, boleh Ibu coba, dan mudah-mudahan itu dapat direalisasikan sehingga tempat PKL-nya anak-anak tersebut juga memberikan waktu tambahan supaya anak-anak itu dapat menyelesaikan tugasnya dengan sempurna begitu, dengan bagus. Terus apalagi Bu yang ingin dibincangkan hari ini? Ibu kan tadi telah tentang si anaknya tersebut, kita telah menemukan solusinya, ya, Ibu telah menemukan solusinya. Terus apa lagi Bu? Barangkali ada lagi permasalahan yang ingin paling ini Pak, permasalahannya mungkin di waktunya ya Pak. Waktu saya mendiskusikan ini dengan anak-anak, apakah misalkan saya masih berpikir Pak, apakah dengan anak-anak dulu, atau dengan pihak sekolah dulu, atau dengan Budi dulu, atau berbarengan semuanya ya? Ini masih bingung Pak.
Ibu lah pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu juga yang bagaimana bagusnya, apakah ibu akan menyelesaikannya dengan anak-anak dulu, atau ibu akan dengan pihak sekolah atau dengan pihak perusahaan tempat mereka PKL. Ibu hebat lah, dapat memberikan ide kepada saya juga kalau misalnya saya punya permasalahan seperti itu. Ibu pasti bisa menyelesaikannya. Tentang solusi, ibu juga yang tadi telah mengatakan bagaimananya, itu tentang waktu aja Bu. Bagaimana bagusnya ibu ngobrol sama anak-anak dulu, sama perusahaan atau sama pihak sekolah. Ya Pak, jadi gini ya Pak, berarti tentang lingkungan saya tadi ya Pak, mungkin akan lebih baik saya menanyakan dulu ya Pak ke pihak perusahaan, ke pihak perusahaan. Selanjutnya saya akan ngobrol dengan pihak sekolah, dan goal akhirnya nanti akan disosialisasikan kepada anak-anak. Iya, itu bagus sekali Bu. Boleh Ibu lakukan seperti itu, dan mudah-mudahan lah dapat terrealisasikan dengan secepatnya. Terus apa Bu dari permasalahan tadi? Apakah Ibu ada masalah lagi yang harus kita bicarakan atau kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini? Saya rasa cukup Pak, alhamdulillah dengan kita coaching hari ini, alhamdulillah permasalahannya sudah selesai, dan tidak ada masalah lagi. Iya, kalau Bapak, terima kasih ya Pak, saya merasa lega sekali setelah coaching dengan Bapak, dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan solusi ini, bisa melaksanakannya, dan akhirnya nanti permasalahannya akan selesai. kalau begitu, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berbincang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si coaching yang ketiga telah selesai dilaksanakan, dan tadi saya melihat tujuan dari coaching ini juga sudah jelas, yaitu menemukan solusinya, dan sudah jelas juga dari identifikasi permasalahannya, itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang umpan balik dan yang mengarah pada identifikasi potensi pada coaching. Pada tahapan rencana aksinya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Juga dalam tahapan tanggung jawab sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Demikian refleksi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.